Halo, Sanak. Saya Isdarwanto sebagai kepala rumah tangga di keluarga saya. Saya menyatakan bahwa saya benar-benar alumni dari SMK Nasional Klaten tamat tahun 2000. Jika di luaran ada yang mengatakan ijazah saya palsu, itu adalah hoak dan fitnah belaka. Demikian pernyataan saya, harap dimaklumi. Terima kasih. Cari ijazah tapi asli, hilang tapi. Banyak yang nggak tahu nih ya, ini fakta menarik. Apa tuh? Mas Joko Anwar ini ternyata lulusan ITB. Jurusannya Aeronautical Engineering. Yes. Ngerti nggak Aeronautical Engineering? Harusnya bikin pesawat tapi bikin film box office. Yeah. Jadi kuliah dulu hanya cari ijazah atau gimana nih? Cari ijazah tapi asli. Ya. Memang ya memang sekarang lagi rame ya, ada yang nggak asli. Katanya palsu, tapi asli ya. Asli. Hilang tapi. Ya. Cek lagi di lemari kalian. Guys, kalian ingat nggak yang kasus tahun 2024 kemarin yang dokter ijazah palsu di PSSI? Ini gue kasih ingat videonya ya, yang ketangkap itu loh. Ia sengaja memalsukan ijazah dokter dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Tim sepak bola terakhir yang menjadi korban penipuan adalah PS Sleman dengan kerugian 254 juta rupiah. Kini si dokter abal-abal harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tuh kan, gampang kan? Kalau memang niat ingin mengungkap kasus ijazah palsu seperti Universitas Syah Kuala Aceh, ya. Dan juga kalian lihat coba tuh videonya. Polisi sigap banget gitu. Beda banget dengan kasus UGM ini, ya. Rektornya pakai acara kabur-kabur ketika disantronin, ketika mau ditanyain, polisi nggak kelihatan ngapain kerjaannya. Dan juga banyak banget mobil-mobil yang menjaga keamanan. Kok bingung ini? Dari sini aja kita udah mikir bahwa ini pasti ada main nih. Ada apa nih gitu kan, kok ribet banget gitu loh. Ya, sekelas UGM gitu kan. Iya, tapi kalau saya melihat daripada sejarah, memang Londo Ireng adalah pengkhianat bangsa. Mereka kerjasama dengan Belanda untuk memeras rakyatnya sendiri. Beda banget sama Aceh. Ya, integritasnya, nasionalismenya orang Aceh diakui. Sampai Belanda aja nyerah gitu loh untuk menjajah Aceh. Ya. UGM bagi saya nggak ada apa-apanya sekarang dibanding Syah Kuala Aceh, ya. Lagian kamu sih malsuin ijazahnya Universitas Syah Kuala Aceh, ya bakal diungkap kebenarannya, ya. Tapi kalau coba kamu palsuin ijazah UGM, ya, tinggal kamu suap aja rektornya, gampang. Ngapain lagian cari masalah sih, malsuin Universitas Syah Kuala Aceh kan jujur orangnya, ya kan? Ya, sangat berani ya teman-teman netizen menyerang UGM sebagai institusi pendidikan yang dianggap itu melindungi atau tidak netral ya teman-teman, daripada isu ijazah Bapak Jokowi ya teman-teman. Di sini juga netizen terus meributkan UGM yang dianggap tidak terbuka saja gitu teman-teman, dan UGM sendiri berniat ya membawanya ke pengadilan ya, dan saya sangat setuju ya teman-teman ya, biar tidak lagi berpolemik ya teman-teman. Ini sangat tidak produktif ya teman-teman ya, isu ini ya teman-teman ya. Itu kan jam kerja office hours, dia ngapain dia digaji rakyat, digaji oleh dari keuntungan ID Food. Ketuanya yaitu Sylvester Matutina itu diangkat sebagai komisaris ID Food, dan orang-orang netizen itu mempertanyakan apa kapasitas dari Sylvester. Oke, dia pakai jaket solidaritas merah putih, mungkin sebagai relawan Jokowi, dia hadir di situ. Itu kan jam kerja office hours, dia ngapain dia digaji rakyat, digaji oleh dari keuntungan ID Food, kemudian sebagian untuk gaji direktur, menggaji komisaris, oke lah. Tapi BUMN itu kan milik rakyat, artinya dia digaji oleh rakyat gitu, walaupun bukan berdasarkan APBN ya, tapi dia itu bekerja untuk rakyat. 3 keanehan ijazah Jokowi. Saat ini lagi ramai dugaan ijazah palsu Jokowi. Bahkan kemarin ada sekumpulan masyarakat yang melakukan aksi di rumah Jokowi meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Ada 3 keanehan di sini. Yang pertama, foto yang ada di dalam ijazah Jokowi itu diduga bukan milik Jokowi. Foto tersebut diduga milik Dumatno, sepupunya Jokowi.
Sepupu Jokowi ini lebih muda 16 tahun daripada Jokowi. Bahkan ahli forensik digital Roy Suryo mengatakan bahwasanya ada banyak rekayasa atau pengeditan di dalam foto ijazah Jokowi tersebut. Roy Suryo sendiri menduga bahwa ijazah tersebut palsu atau tidak asli. Yang kedua, adanya inkonsistensi dalam penggunaan gelar dalam nama Jokowi. Saat menjadi wali kota Solo, gelar Jokowi adalah Dr. Andes. Sementara ketika menjadi presiden, gelar Jokowi menjadi insinyur. Padahal Jokowi adalah lulusan jurusan kehutanan UGM, di mana seharusnya jurusan kehutanan ya atau teknik itu sebelum seperti sekarang itu menggunakan gelar insinyur, bukan Dr. Andes. Dan fakta yang terakhir adalah nama pembimbing skripsi Jokowi itu tidak dicantumkan di dalam lembar pengesahan atau lembar ucapan terima kasih skripsi Jokowi. Ada dugaan kalau Jokowi tidak pernah menyusun skripsi. Mungkin lu bertanya-tanya, masa sih Jokowi nggak punya ijazah padahal dia pernah kuliah di UGM? Toh fotonya ada, foto-foto kegiatan mahasiswanya ada, dia ikut mapala gitu ya. Mungkin Jokowi pernah kuliah di UGM ya, dan dia pernah lulus masuk UGM. Tapi kalau dia nggak punya ijazah, bisa aja dia tidak berhasil menyelesaikan studinya gitu. Tapi kita tetap harus berprasangka baik, tidak boleh menuduh atau menyebarkan fitnah. Semoga Pak Jokowi bisa segera menunjukkan ijazah aslinya. Mungkin bisa kali kita bikin gerakan gitu ya, gerakan nasional tunjukin ijazah tanpa perintah pengadilan gitu. Biar kalau nunjukin ijazah itu bukan satu hal yang biasa-biasa aja gitu, nggak perlu ada perintah pengadilan. Kita bisalah menunjukkan ijazah kita masing-masing. Tapi kalau menurut lu ijazah Pak Jokowi itu asli atau enggak sih? Untuk orang-orang yang ngeributin ijazahnya Jokowi, dan untuk orang-orang yang bahkan sampai demo di UGM dan datengin rumah Jokowi untuk nanya ijazahnya asli apa enggak, gua bingung. Kenapa sih kalian bisa se-effort itu, seniat itu untuk nyari tahu kebenaran ijazah satu orang yang bahkan statusnya hari ini udah sama kayak kalian, rakyat Indonesia biasa. Menurut gua Pak Jokowi itu udah masa lalu. Dia udah mantan presiden, bukan lagi presiden. Jadi dia sebenarnya udah nggak relevan untuk hadir dalam setiap topik pembicaraan tentang politik kita hari ini. Lagi pula masih banyak kok isu yang lebih penting daripada ijazah Jokowi. Kenapa kita nggak ngebahas niatan Pak Prabowo untuk merelokasi warga yang terdampak di Palestina, di Gaza hari ini? Kenapa kita nggak menyoroti praktek pelaksanaan makan bergizi gratis yang lagi banyak banget permasalahannya hari ini? Kenapa kita nggak fokus mengawal RUU Polri dan RUU KUHAP yang lagi dirancang di parlemen hari ini? Dan masih banyak lagi lah isu yang lebih penting daripada keaslian ijazah Jokowi. Jadi daripada sibuk ngurusin Jokowi, orang yang udah nggak relevan lagi dalam dunia politik kita hari ini, mending kita fokus sama hal-hal yang lebih urgent, ngurusin sesuatu yang lebih berdampak buat masa depan kita semua, daripada ngurusin orang dari masa lalu yang terus-terus mencari perhatian. Nah, saya sepakat dengan Melki ya, mantan ketua BEM UI ya teman-teman. Bisa jadi ini adalah strategi Pak Jokowi, atau bisa jadi Pak Jokowi sendiri sebenarnya senang karena dia terus dipermasalahkan ijazahnya, sehingga dia terus relevan, sehingga terus dia menjadi media menjadi pemberitaan media gitu teman-teman. Dan kalau dia terus menjadi pemberitaan media, maka namanya akan selalu ada dalam pikiran masyarakat, bahkan mengalahkan pikiran masyarakat terhadap presiden. Kita bisa melihat pemberitaan tentang Pak Prabowo tidak terlalu banyak, semua dikaitkan dengan Jokowi. Memberitakan Pak Prabowo ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Memberitakan PDIP ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Memberitakan silaturahmi Didit anak Pak Prabowo ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi selalu terkait dengan segala sesuatu pemberitaan politik hari ini. Itu dahsyatnya Pak Jokowi. Nah, bisa jadi itu adalah strategi dia agar terus menjadi top of mind di dalam pikiran masyarakat. Itu teman-teman. Jadi artinya yang saya maksud adalah, saya sepakat dengan Melki ya, sebenarnya harusnya oposisi menjadi oposisi yang berani ya, berhadapan-hadapan langsung head to head dengan kebijakan pemerintah saat ini, yaitu Pak Prabowo Subianto, dibanding terus mengkritik ijazah Pak Jokowi. Ya kalau saya memandangnya sih seperti itu ya teman-teman. Tetapi ya di satu sisi kita harus tahu juga Pak Jokowi adalah pejabat publik ya, dan mungkin ini yang membuat masyarakat ingin tahu benar nggak Pak Jokowi ijazahnya, begitu ya teman-teman. Jadi ada alasan, tetapi kita lihat skala prioritas dan jangan berlarut-larut ya teman-teman. Kalau memang mau ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya dibuktikan di pengadilan, saya lebih setuju. Ayo bertarung di sana, adu data, adu ahli. Saya yakin
itu akan lebih memberi kepastian ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.